Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Apa kabar? Pasti baik-baik saja seperti pertemuan kita pada minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Adik-adik pasti masih mengingat persis materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan mendiskusikan tentang unsur pembangun puisi yang meliputi yang pertama adalah unsur intrinsik puisi yang terdiri atas dua, yakni unsur fisik atau struktur lahir dan struktur batin atau isi. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang membangun puisi dari dalam atau hakikat puisi. Unsur intrinsik meliputi struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama, mari kita cermati tentang struktur fisik atau struktur lahir. Ia menjadi petunjuk yang tampak secara visual, seperti yang misalnya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang merupakan kontemplasi penyair, proses permenungan. Dia hadir karena kecakapan dan kecermatan, dan diksi juga merupakan ciri khas dari penyair. Contohnya, rinduku adalah ombak lautan. Diksi ombak lautan itu mengartikan rasa rindu yang tidak berkesudahan, tidak bisa diukur, tidak bisa terhitung jumlahnya, dan dia akan mengulang terus sepanjang hari seperti ombak di lautan atau ombak di pesisir pantai. Yang kedua, citraan atau imagery atau daya bayang adalah pancingan yang diberikan penyair lewat kata-kata dalam puisi yang menghipnotis pendengar atau pembaca dapat membayangkan sesuatu sebagai media imajinasi. Jadi citraan itu dibagi atas citraan penglihatan atau visual imagery, citraan pendengaran atau auditory imagery, citraan penciuman dan pengecapan atau smell imagery, citraan rasaan atau taste imagery, dan citraan perabaan atau tactile imagery. Tactile imagery ya. Yang ketiga adalah kata-kata konkret. Kata-kata yang dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konnotatif tidak sama menurut kondisi dan situasi pemakaiannya. Ada perubahan di situ. Misalnya kata-kata arkaik atau kata-kata kuno, kata-kata budaya atau kosakata daerah atau kata-kata yang vulgar dan sebagainya. Yang berikut adalah bahasa bermajas. Jadi kita kenal ada beberapa jenis majas. Keempat, ada majas perbandingan dengan sekian jumlahnya, majas penegasan dengan jumlahnya, majas pertentangan dengan sekian jumlahnya, dan majas sindiran dengan sekian jumlahnya. Yang berikutnya adalah irama dan rima. Irama berkaitan dengan bunyi yang teratur, berpola, menimbulkan variasi bunyi sehingga dapat menimbulkan suasana. Apakah itu haru, menggembirakan, menyedihkan, dan sebagainya. Dan rima adalah persamaan bunyi, baik rima awal yang terdapat di awal, di tengah, di akhir, rima sempurna, rima tak sempurna, dan sebagainya. Yang keenam adalah baris dan bait. Baris merupakan ciri visual puisi. Baris dalam puisi merupakan pewadah, penyatu, pengembang ide penyair. Sedangkan bait merupakan pewujudan kesatuan makna di dalam puisi. Jadi kecenderungannya adalah satu bait biasanya berisi satu pokok pikiran. Dan yang ketujuh adalah
tipografi, dan enjambement. Tipografi adalah ukiran bentuk atau tata wajah atau perwajahan puisi. Sedangkan enjambement merupakan pemenggalan secara cermat yang dilakukan penyair terhadap baris-baris puisi dan hubungan antar baris dalam bait. Nah, yang kedua, di dalam unsur intrinsik ada yang namanya struktur batin atau isi. Jadi struktur batin merupakan isi dari sebuah puisi yang dapat diketahui. Diketahui melalui apa? Melalui struktur fisik puisi tersebut. Yang termasuk struktur batin atau isi atau hakikat puisi adalah yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide dasar atau pokok pikiran atau subjek mater sebuah puisi. Yang kedua adalah feeling, rasa. Ini lebih pada sikap penyair terhadap ide dasar atau pokok pikiran atau subjek mater tadi. Jadi perlu diketahui bahwa setiap orang mempunyai sikap, watak, pandangan atau paradigma yang berbeda dalam menghadapi sesuatu yang dipengaruhi oleh latar belakang tertentu. Misalnya, apakah karena pendidikan dari seorang penyair? Apakah karena sosial budayanya? Apakah karena faktor psikologinya? Macam-macam. Yang kemudian setiap penyair membuat satu tema dengan mengambil paradigma atau pandangan berbeda tentang karya puisi yang dihasilkan. Yang berikut ketiga adalah nada. Jadi nada ini lebih pada sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karya sastra. Misalnya rendah hati, sedih, terharu, semangat, dan sebagainya. Hal ini bergantung kondisi penyair dengan situasi kondisi kehidupan masyarakat ketika penyair menciptakan puisi. Adik-adik sekalian, yang terakhir adalah amanat atau tujuan dari penciptaan puisi. Nah, tujuan bergantung dari pandangan hidup, cita-cita, keyakinan penyair. Misalnya, oh ya, ini puisi religius, didaktis, filosofis, dan sebagainya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa amanat atau tujuan ini sangat berhubungan erat dengan tujuan sebuah karya puisi itu dihasilkan. Yang kedua, adik-adikku sekalian yang saya kasihi, tentang unsur ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik merupakan unsur luar dari sebuah puisi yang meliputi satu, siapa pengarang atau penyairnya. Yang kedua adalah proses kreatifnya. Yang ketiga adalah latar belakang kehidupan, situasi, lingkungan sosial masyarakat, peristiwa yang terjadi di saat karya sastra tersebut dihasilkan, zaman yang melatar belakangi lahirnya puisi, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, sebagai latihan untuk menguatkan retensi ingatan kita pada materi ini, Pak menyiapkan puisi karya Taufik Ismail pada tahun 1966, judulnya adalah Karangan Bunga. Tugasnya atau suruhannya adalah cermati puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail tersebut, kemudian temukanlah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Lebih dari itu adalah silakan buatkan puisi sesuai gaya pribadi Anda sebagai wujud latihan. Semoga adik-adik tetap semangat dan kita akan berjumpa kembali pada hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.